Semoga dalam keadaan sehat dan tetap stay at home ya. Mari kita saksikan suara gembala pada pagi hari ini. Dan kita siapkan hati serta pikiran kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. God bless you. GBPS Kali Asin. Sebentar kami akan mendengar bagian dari firman Tuhan yang telah memberi kekuatan bagi kami semua. Tetap jaga kesehatan, Tuhan Yesus memberkati. Hanya kepadamu.
pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat hari Minggu, selamat mengikuti ibadah online yang ada di rumah masing-masing pada pagi hari ini. Kami percaya ibu bapak yang ada di rumah sudah siap, ya, sudah siap dengan segenap hati menyembah dan memuji Tuhan. Karena Tuhan Yesus yang layak disembah, dipuji, diagungkan, dimuliakan. Kami percaya setiap penyembahan pujian ibu bapak yang ada di rumah menyenangkan hati Tuhan, karena Tuhan hadir di tengah-tengah pujian. Hal itu hendaklah ibu bapak lebih sungguh-sungguh untuk memuji dan memuliakan Tuhan, karena Tuhan Yesus yang layak disembah, dipuji, diagungkan, dimuliakan. Puji Tuhan. Tiba saatnya kita akan baca firman Tuhan. Pembacaan firman Tuhan terdapat di dalam Injil Matius pasal yang ke-21 ayatnya yang ke-18. Injil Matius pasal 21 ayat 18 sampai ayat yang ke-23. Demikian firman Allah bunyinya. Pada pagi-pagi hari, dalam perjalanannya kembali ke kota, Yesus merasa lapar. Dekat jalan ia melihat pohon ara, lalu pergi ke situ, tetapi ia tidak mendapatkan apa-apa pada pohon itu selain daun-daunnya saja. Katanya kepada pohon itu, engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya. Dan seketika itu juga keringlah pohon ara itu. Melihat kejadian itu tercenganglah murid-muridnya, lalu berkata, bagaimana mungkin pohon ara itu sekonyong-konyong menjadi kering? Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang ku berbuat dengan pohon ara itu, tapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Amin. Berbahagia sekali ibu bapak yang ada di rumah yang sudah membaca nas Alkitab ini, Injil Matius pasal yang ke-21 ayatnya yang ke-18 sampai ayat yang ke-22. Judul firman Allah pada pagi hari ini saya beri judul yaitu kuasa perkataan, yaitu kuasa perkataan. Ya. Karena firman Tuhan mengatakan di dalam suratan Roma pasalnya yang ke-10 ayat yang ke-8 dikatakan firman itu ada di dalam mulut juga ada di dalam hati untuk diberitakan. Firman itu adalah pribadi Allah dan firman itu adalah Allah sendiri. Jadi firman itu ada dalam mulut, ada dalam hati untuk kita beritakan. Ibu bapak yang kasih oleh Tuhan, makanya pada pagi ini saya beri judul yaitu kuasa perkataan. Mengapa perkataan itu berkuasa? Contoh, waktu Tuhan Yesus yaitu pagi-pagi, yaitu pagi-pagi hari dalam perjalanannya kembali ke kota, Yesus merasa lapar. Dan di situ dekat jalan itu melihat pohon ara, lalu pergi ke situ, tetapi tidak mendapatkan apa-apa pada pohon itu selain daunnya saja. Ya. Tuhan Yesus sedang lapar. Dia membutuhkan makanan. Ya. Dalam perjalanan itu ada tanaman pohon ara. Dan pohon ara itu besar, daunnya sangat banyak sekali, tapi tidak ada buahnya sama sekali. Lalu dengan perkataan Tuhan Yesus dia katakan demikian, yaitu saya ulangi lagi, yaitu
ia tidak mendapatkan apa-apa pada pohon itu selain daunnya saja. Katanya kepada pohon itu, engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya. Dan seketika juga keringlah pohon ara itu. Dengan perkataan Tuhan Yesus seperti itu, akhirnya pohon ara yang rimbun daunnya, tidak ada buahnya itu menjadi kering karena kuasa perkataan daripada Tuhan Yesus Kristus. Selanjutnya, melihat kejadian itu tercenganglah murid-muridnya, lalu berkata, bagaimana mungkin pohon ara itu sekonyong-konyong menjadi kering? Tuhan Yesus menjawab kepada mereka, kepada muridnya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang berbuat dengan pohon ara itu, tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Ini adalah satu perkataan yang keluar dari mulut kita masing-masing. Ya, saudara, makanya kita diberikan mulut itu untuk berkata yang benar dan baik. Jangan berkata yang tidak baik. Ya. Seperti Tuhan Yesus mengatakan, yaitu jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan campaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Yang dimaksud gunung itu bukan gunung yang kelihatan pagi hari atau gunung Arjuna, gunung Semeru, bukan itu, saudara. Yang dimaksud gunung itu adalah gunung kesusahan, gunung masalah apapun. Ya, jikalau saudara percaya dengan iman, ya, maka gunung-gunung kesusahan itu yaitu akan beranjak dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Jadi dibuang semuanya dengan kuasa perkataan. Dan ayat 22, dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Dengan iman, percaya apa saja yang saudara minta dengan penuh kepercayaan bahwa saudara akan menerima. Ya. Karena firman Tuhan katakan, mintalah akan diberi, ketuklah pintu-pintu akan dibuka, mencarilah bahwa engkau akan mendapatkan. Siapa yang akan meminta akan diberi oleh Tuhan. Siapa yang mengetuk pintu berkat itu akan dibukakan oleh Tuhan. Dan siapa yang mencari, dia akan mendapatkan. Mencari Tuhan, dapat Tuhan, dan dapat segala-galanya. Selanjutnya, saudara-saudaraku, yaitu mengenai yaitu kuasa perkataan. Yaitu kalau tadi kuasa perkataan oleh Tuhan Yesus, sekarang kita lihat kuasa perkataan, yaitu apa yang dikatakan, yaitu saudara pada pagi hari ini, jadilah menurut perkataan saudara. Bagian yang kedua kita akan baca di dalam kitab Hakim-Hakim pasal yang ke-11. Kitab Hakim-Hakim pasalnya yang ke-11. Kitab Hakim-Hakim, sebentar kita cari. Kitab Hakim-Hakim pasal yang ke-11, ayatnya yang ke-30 sampai ayat yang ke-35. Hakim-Hakim pasal 11 ayat 30 sampai yang ke-35. Demikian firman Allah bunyinya. Lalu bernasarlah Yeftah kepada Tuhan, katanya, jika engkau sungguh-sungguh menyerahkan Bani Amon itu ke dalam tanganku, maka apa yang keluar dari pintu rumahku untuk menemui aku pada waktu aku kembali dengan selamat dari Bani Amon itu akan menjadi kepunyaan Tuhan, dan aku akan mempersembahkannya sebagai korban bakaran.
Kemudian Yeftah berjalan terus untuk berperang melawan Bani Amon, dan Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangannya. Ia menimbulkan kekalahan yang amat besar di antara mereka, mulai dari Arur sampai dekat Minit, 20 kota banyaknya, dan sampai ke Abel, ke Ramin, sehingga Bani Amon itu ditundukkan di depan orang Israel. Ketika Yeftah pulang ke Mizpah, ke rumahnya, tampaklah anaknya perempuan keluar menyongsong dia dengan memukul rebahnya serta menari-nari. Dialah anaknya yang tunggal, selain dari dia tidak ada anaknya laki-laki atau anaknya perempuan. Puji Tuhan. Ya. Bagian yang kedua, kuasa perkataan. Kalau tadi bagian pertama, kuasa perkataan daripada Tuhan Yesus, yaitu pohon ara yang begitu rimbun. Dia katakan pohon ara itu karena tidak ada buahnya, dia berkata akhirnya pohon ara itu tidak menghasilkan buah dan menjadi kering dengan perkataan Tuhan Yesus. Dan buah itu tidak menghasilkan, pohon ara tidak menghasilkan buah lagi karena daunnya sudah kering dengan perkataan Tuhan. Karena dia tidak mau menghasilkan buah, dia katakan ya kalau tidak menghasilkan buah, akhirnya dia katakan daun menjadi kering, dan keringnya itu semuanya mati akhirnya pohon ara itu dengan perkataan Tuhan. Karena dia bertahun-tahun dia tumbuh, daunnya, buahnya tadi tidak ada buahnya, ya. Sehingga Tuhan Yesus mau ambil buahnya tidak ada pada waktu itu. Dan pada yang kedua ini kuasa perkataan saudara, yaitu Yeftah. Yeftah berkata kepada Tuhan, jikalau ya Tuhan memberikan kemenangan untuk Yeftah berperang untuk melawan Bani Amon, apa yang keluar dari rumah nanti itu akan kupersembahkan kepada Tuhan. Pada waktu itu apa yang terjadi, yaitu perkataan dari Yeftah ini didengar oleh Tuhan, dikabulkan oleh Tuhan dengan perkataan itu. Lalu Yeftah ini berperang melawan Bani Amon, sehingga Bani Amon itu banyak dikalahkan. Dan Yeftah yaitu mendapatkan kemenangan dari Tuhan. Karena apa? Karena perkataan Yeftah tadi, dia sudah berjanji, jikalau aku melawan Bani Amon diberikan kemenangan, perkataan gitu, nanti saya pulang ya dengan bersukacita, apa yang keluar dari rumahku akan ku persembahkan kepada Tuhan. Benar, saudara-saudara. Waktu dia sudah mengalahkan Bani Amon dan berapa kota sudah dikalahkan, dia pulang. Setelah dia pulang, sampai di depan rumahnya, dia melihat yaitu ya anaknya yang perempuan itu keluar menyongsong ayahnya Yeftah dengan menari pakai rebana dan sebagainya. Karena Yeftah sudah berjanji ya apa yang sudah dikatakan, jikalau dia berperang kepada Bani Amon dan menang, dan apa kalau pulang, apa yang keluar dari rumah akan dipersembahkan kepada Tuhan. Benar, yang keluar adalah anak perempuan daripada Yeftah. Karena Yeftah sudah berjanji kepada Tuhan, dan anak perempuan itu dipersembahkan oleh Tuhan. Tapi masih anak perempuannya masih minta kesempatan ya kepada ayahnya, 2 bulan lagi dia akan ya pergi mungkin, dan nanti kembalinya dia akan mempersembahkan yaitu anak daripada Yeftah, anak perempuan ini. Ini yaitu kuasa dari perkataan. Kalau tadi kuasa perkataan Tuhan Yesus, pohon ara yang rimbun bisa menjadi kering. Kuasa perkataan daripada Yeftah, Bani Amon bisa dikalahkan. Ya karena dia sudah berkata, ya. Karena firman ada dalam mulut, ada dalam hati. Apa yang dikatakan dalam perkataannya
Akhirnya Yeftah mendapatkan kemenangan dan musuh Bani Amon dikalahkan. Dan bagian yang ketiga sekarang yaitu kuasa perkataan, yaitu kita melihat di dalam kitab Raja-Raja pasal yang ke-17, kitab Raja-Raja pasal 17, yaitu bagian yang ketiga, kitab Raja-Raja pasal 17 ayat 7 sampai ayat yang ke-16. Demikian firman Allah bunyinya. Tetapi sesudah berapa waktu sungai itu menjadi kering, sebab hujan tidak turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah, pergilah ke Sarfat dan termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sudah itu ia bersiap, lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambillah juga bagiku sepotong roti. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku, dan setelah kami memakannya maka kami akan mati. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anak-anakmu. Puji Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kuasa perkataan yang ketiga yaitu namanya seorang nabi, yaitu Elia. Karena Tuhan berfirman kepada Elia, karena di sungai Kerit sudah kering, gak ada air, dan semuanya sudah disediakan oleh Tuhan, dan tiba saatnya Elia disuruh pergi ke Sarfat. Waktu di Sarfat dia menemui seorang janda, ya, Elia ini. Tetapi yang kedua kalinya Elia berkata, berikan kami roti bundar. Ibu ini menjawab, saya cuma ada tepung segenggam dan sedikit minyak yang ada di buli-buli. Saya mau bikin roti bundar untuk makan hari ini beserta anakku, dan besok aku akan mati. Tetapi Elia berkata, tolong berikan lebih dahulu roti bundar, buatkan roti bundar untuk saya. Lalu apa yang terjadi dengan perkataan Elia itu? Ibu janda ini rasa tidak keberatan, dia membuatkan roti itu bundar, dibikinnya dan diberikan kepada yaitu Elia. Akhirnya apa yang terjadi? Dia katakan, setelah kamu bikin roti bundar, sisanya untuk kau bikin dan keluarga. Apa yang terjadi benar? Karena dia taat memberikan roti bundar itu kepada abdi Allah atau nabi Allah yang bernama Elia ini, dan sisanya dia untuk bikin roti di rumah pada waktu itu, yang sedikit minyak dibuli-buli dan sedikit tepung segenggam itu tidak habis sampai kurang lebih yaitu sampai musim hujan yang akan datang, yaitu kurang lebih 3 tahun pada waktu kelaparan. Dan
sampai 3 tahun setengah mungkin sudah selesai, tepung itu tidak habis, terus mengalir. Inilah saudara-saudaraku kuasa perkataan. Ya, kuasa perkataan. Jadilah, maka semuanya itu jadi. Ya, dengan perkataan abdi Allah Elia kepada janda Sarfat, bikinkan aku roti bundar. Dia bikinkan dan sisanya untuk dia. Tepung yang segenggam sedikit yang minyak tidak habis. Karena apa? Mujizat kuasa daripada Tuhan. Kuasa perkataan, yaitu karena firman ada dalam mulut, firman itu ada dalam hati untuk kita beritakan. Begitu juga untuk saudara dan saya. Firman itu ada di dalam mulut saudara dan hati saudara. Firman itu adalah pribadi Allah dan firman itu adalah Allah sendiri. Mari kita hendaklah menjadi pelaku firman Allah. Puji Tuhan, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Inilah renungan yang singkat, yaitu dengan judul kuasa perkataan. Makanya perkataan ini adalah suatu doa. Ya, apa yang saudara katakan jadilah menurut perkataan saudara. Yang penting saudara jangan membatasi kuasa Allah. Allah yang disembah oleh Yeftah, Allah yang disembah oleh Elia, juga Allah kami. Namanya Tuhan Yesus Kristus. Dia sanggup mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Tuhan selalu mencukupkan dengan kuasa perkataannya. Jadilah cukup, maka saudara seluruh keluarga saudara akan cukup. Sedikit gak kurang, banyak gak lebih. Cukup. Katakan cukup. Ya, pasti saudara tidak kekurangan. Saudara jangan mengeluh apapun, jangan, tetap mengucap syukur. Jangan pandang kiri, kanan, muka belakang. Jangan pandang persoalan masalah, pandang kebesaran Tuhan. Bahwa Tuhan sanggup menolong saudara dan saya dengan kuasa perkataannya. Amin. Kita akan berdoa. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur terima kasih. Pada pagi hari ini kami sudah baca firman. Kami sudah mendengar tentang penjelasannya, yaitu mengenai kuasa perkataan. Dengan perkataan Tuhan Yesus, pohon ara yang begitu rimbun tidak berbuah, dia menjadi kering. Dengan perkataan Yeftah, dia mohon kepada Tuhan untuk berperang melawan Bani Amon. Jikalau Bani Amon bisa dikalahkan, dia pulang, apa yang keluar dari rumahnya itu akan dipersembahkan. Doa perkataan Yeftah didengar oleh Tuhan sehingga dia dapat kemenangan. Bani Amon dikalahkan semuanya. Dan yang ketiga, abdi Allah, seorang nabi yang bernama Elia. Dia diutus oleh Tuhan setelah dari Sungai Kerit sudah kering. Dia diutus oleh Tuhan, pergilah ke Sarfat untuk menemui seorang janda di sana. Apa yang terjadi benar. Setelah abdi Allah, yaitu nabi ini, yaitu Elia ini berkata kepada janda Sarfat yang sedang menyusun kayu bakar, dan pada waktu itu dia nemui janda Sarfat, dia berkata, beri aku minum. Janda Sarfat itu memberi minum. Dan yang kedua kali dengan perkataan Elia dikatakan, berikan aku roti bundar. Tapi ibu janda ini mengatakan, sedikit tepung segenggam sedikit minyak dibuli-buli. Aku membuat roti bundar untuk keluargaku hari ini dan besok aku akan mati. Pada waktu itu Elia berkata, beri untuk saya dulu roti bundar. Bikinkan roti bundar untuk aku dan sisanya untuk ibu. Apa yang terjadi benar? Mukjizat itu terjadi. Tepung segenggam minyak dibuli-buli tidak habis selama 3 tahun setengah masa kekeringan sampai masa hujan itu turun. Inilah suatu, yaitu kuasa perkataan. Karena firman itu ada dalam hati, ada di dalam mulut untuk diberitakan dan dilakukan. Yaitu perkataan itu adalah suatu doa bagi kita semua. Makanya kalau kita berkata, berkatalah yang positif, yaitu yang benar. Kami percaya doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat-sangat besar kuasa. Puji Tuhan, termaterial firman dalam lubuk hati yang dalam,
kita renungkan dan kita lakukan. Hambanya boleh berhenti berbicara, Roh Kudus akan kerja langsung untuk saudara dan saya. Memberkati ibu bapak yang ada di rumah tangga dan seluruh keluarganya diberkati. Rukun, damai, sejahtera, bahagia dalam nama Tuhan Yesus. Diberkati pekerjaannya, usahanya, campur tangan Tuhan berkati dalam nama Tuhan Yesus. Anak-anaknya yang sekolah diberikan hikmat, akal budi, kegigihan surga dalam nama Yesus. Terima kasih. Kami serahkan jemaat Tuhan yang ada di rumah di dalam tangan Tuhan. Sekali lagi Tuhan memberkati jemaatku yang ada di rumah saat ini. Rumah tangga seluruh keluarga, anak, mantu, cucu, cicit semua diberkati. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami berdoa buat negara dan bangsa kita, Republik Indonesia. Kepala negara Bapak Jokowi, wakilnya Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin, dan seluruh kabinet Indonesia Kerja Lembaga Tinggi Negara tingkat pusat daerah Kota Surabaya, aparat keamanan TNI, Polri, berkat Tuhan, hikmat, marifat Tuhan berikan para pejabat, para pemimpin untuk menjalankan roda pemerintahan dengan baik, untuk memberikan situasi negeri ini kembali menjadi masyarakat adil dan makmur. Rasul Indonesia cukup sandang, ada pangan, papan, keamanan di mana-mana. Semua langsung terima selamat daripada Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk Provinsi Jawa Timur, Ibu Khofifah selaku Gubernur Jawa Timur, Wali Kota Surabaya yaitu Mas Wisnu Sakti Buwana. Tuhan berkati. Program kerja pun Tuhan campur tangan, kesejahteraan kota juga kami terpuji namamu. Kami berdoa untuk vaksin yang sudah berada di Indonesia, yang sudah dimasukkan kepada kepala negara dan jajarannya, dan semua para kesehatan, semua yang bisa dimaksud vaksin-vaksin ini. Dalam vaksin ini menjadi efektif ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan sudah pimpin ibadah online dari awal pertengahannya hingga akhir. Segala puja dan puji syukur, hormat, kemuliaan, kebesarannya kami persembahkan bagi Bapa Allah yang bertata di dalam kerajaan surga. Tuhan Yesus, kabulkan doa hamba-Mu yang jauh dari sempurna. Hamba berdoa di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ibu Bapa yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat anugerah, cinta kasih Allah Bapa dalam surga, kasih sayang di dalam Tuhan Yesus, persekutuan di dalam Roh Kudus. Ada menyertai Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, mulai pagi ini sampai selama. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan, amin. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Demikian Suara Gembala hari ini. Terberkati dengan firman Tuhan. Semoga firman Tuhan menjadi kekuatan bagi kita di masa-masa seperti ini. Stay safe, stay healthy. God bless you.